Ada sesuatu yang saya rasakan. Kenapa saya mau setiap daerah itu ada pondoknya? Karena setiap waktu kami kuliah dulu, kan jadi petugas haji. Petugas itu ya macam-macam lah jamaah ketemu. Sudah lama di sini kata jamaah. Ya baru beberapa tahun. Sudah lama jadi TKI. Ya TKI itu bukan hina. Mereka nyari nafkah halal. Mereka pahlawan devisa. Tapi jamaah ini menyepelekan. Kami bukan TKI, Bu, Pak. Kami ini mahasiswa. Ngapain jauh-jauh kuliah? Untungnya saya nggak catat nama orangnya waktu itu. Kalau tahu pingin juga saya jumpa sekarang. Tapi ada juga yang baik, yang lembut. Belajar di mana, Dek? Di Al-Azhar, Pak. Di Al-Azhar, Bu. Cepat-cepat kuliahnya selesai ya. Yang paling ingat saya, kebetulan kemarin scroll-scroll keluar berita. Berita itu yang ingatkan saya. Kuliah di mana? Di Al-Azhar, Bu. Terus musim haji? Ini musim haji, kerja sambil bimbing jamaah haji. Nanti habis musim haji saya pulang ke Mesir. Tolong cepat selesai kuliahnya ya. Indonesia sekarang sudah gawat. Anak SD memperkosa anak TK. Saya waktu itu mikir, kemarin keluar berita itu. 3 anak SD umur 8 tahun, maaf, melakukan tindakan yang tidak baik terhadap anak TK. Apa yang diucapkan 20 tahun yang lalu waktu kami di Mesir terjadi sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Tuan pergi ke Batam, jangan lupa membawa kawan. Dari bunyi sambutan salam, kelihatannya Bapak Ibu kedinginan. Apa kabar Bapak Ibu semua? Sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemerintah Republik Indonesia mempekerjakan mahasiswa untuk melayani jamaah haji sebanyak 400 orang mahasiswa. Dari 400 mahasiswa itu, Mesir dapat jatah 100. Waktu itu mahasiswa Indonesia di Mesir 2.500. Jadi setiap 25 orang yang bisa berangkat 1. Diundi per kekeluargaan. Kekeluargaan mahasiswa Riau itu mahasiswanya 75 orang. Jadi dapat jatahnya 3. Yang 1 diambil ketua. Tinggal 2. Yang 2 jatah itu diundi. Dengan syarat tingkat 4 tahun terakhir. Mahasiswa tingkat 4 tahun terakhir 6 orang. Jatah 2. Berarti nama-nama itu mesti diundi. Karena nggak bisa berangkat semua. Akhirnya nama-nama itu ditulis di kertas, dimasukkan ke dalam mangkok. Nanti penasehat senior mengambil nama. Nama yang diambil nggak berangkat. Karena seniornya 4 orang. Jadi nama yang tinggal di dalam, itu yang akan berangkat. Jadi nama nggak berangkat. Nggak berangkat. Yang tinggal di dalam nama Abdul Somad. Nama saya tinggal di dalam. Jadi akhirnya saya berangkat jadi petugas haji dari Kairo ke Jeddah, dari Jeddah ke Makkah, dari Makkah ke Madinah tahun 2002. Saya dari kekeluargaan Riau. Ustadz Atta dari KMKM, kekeluargaan mahasiswa Kalimantan. Namanya di Kairo KMKM. Tapi saya selalu memplesetkan kami KMKM kumpul makan, kumpul makan. Nah, kalau kumpul banyak makanan. Ustadz Atta berangkat dari kekeluargaan Kalimantan, saya dari Sumatera Riau. Ditakdirkan Allah, kami satu pos di belakang Zamzam Tower. Waktu itu Zamzam belum ada. Di daerah Misfalah. Tepat di depan tempat hiburan pasar malam. Kalau dari Masjidil Haram setelah flyover. Makanya setiap kami umroh, kalau kebetulan lewat situ, sama Ustaz Atta saya tunjuk.
Tempat kita kerja dulu Ustaz Atta. Nostalgia masa lalu. Waktu itu tidak pernah terlintas terpikir di kepala saya bahwa saya akan datang ke rumah Ustaz Atta, ketemu dengan keluarganya, dibawa ke kampung halamannya, nggak ada sama sekali. Karena bagi kami di Sumatera, Kalimantan itu jauh sekali. Dan sampai sekarang pun Kalimantan masih tetap jauh. Naik pesawat dari Pekanbaru ke Jakarta, 1,5 jam. Dari Jakarta kemarin naik pesawat ke Palangkaraya, saya udah nggak ngelihat jam lagi, beberapa kali bangun nggak sampai-sampai. Dari Palangkaraya kami ke Katingan, dari Katingan ke di malam di Kapuas, dari Kapuas akhirnya tadi malam sampai jam 2 di Pondok Nurul Azhar Kalimantan. Lalu kemudian saya pulang 2008 ke Pekanbaru, ceramah, tausiah, khutbah, ngajar, ceramahnya direkam, diupload di YouTube, ada orang marah, diusir, viral. Ada yang ngundang ke Kalimantan, baru saya ingat Ustaz Atta. Oh, ada saudara saya di Kalimantan. Ustaz Atta. Saya nggak berani datang ke satu daerah, takutnya ada jebakan Batman. Kontak Ustaz Atta. Karena pepatah Arab mengatakan, sahibud dar a'lam bidarihi. Yang punya rumah lebih tahu isi rumahnya. Jadi yang punya Kalimantan ini Ustaz Atta, bagi saya. Saya nggak punya kawan lain. Jadi kontak Ustaz Atta, saya mau ke Kalimantan, tolong uruskan daerahnya sini, sini, sini. Ternyata waktu dilihat di peta dekat. Nanti kita ceramah dari sini, ke sini, ke sini. Begitu dijalani, hanya Antimo yang bisa mempercepat. Kemarin kami coba, saya tulis Tumbang Samba ke Banjarbaru. Mau nanya ke Google Map, mau di screenshot, mau kirim ke rumah berapa jam. Kata Google, perjalanan ini tidak ada rutenya. Loh, katanya nggak ada Ustaz. Ternyata ada rutenya. Jadi kalau ada orang mengatakan smartphone, handphone itu pintar. Kemarin kita tes nggak pintar-pintar. Buktinya rute ada, dia bilang nggak ada. Akhirnya sampai. Alhamdulillah, 1 tahun, 2 tahun. Saya sebetulnya kalau mau simple, misalnya diundang bupati, diundang gubernur, diundang wali kota, tim kita Ustadz Endri kontak dengan Kabak Kesra. Nanti Kabak Kesra jemput ke airport, diinapkan di hotel, acara pulang. Tapi saya nggak nyaman dengan begitu. Saya bilang ke Ustaz Atta, saya nggak mau waktu habis. Dari Pekanbaru ke Jakarta, dari Jakarta ke Kalimantan, waktu habis 1 hari. Besok pulang 1 hari. Ceramah 1 kali. Ceramahnya 1 jam. Potong iklan. Bagi saya bukan mengecilkan, bukan menyepelekan. Saya nggak mau gitu, Ustaz Atta. Saya mau, saya datang, kantor bupati, kantor gubernur, kantor wali kota, masjid di pasar, ke kampung, ke pondok pesantren. Dan yang paling penting, saya mau kita punya pondok Ustaz Atta. Kita letakkan batu pertama, setelah itu Allah bukakan jalan. Saya mau setelah saya mati, ada anak-anak dari Kalimantan yang membacakan saya Al-Quran, yang mendoakan saya, tidak hanya sekedar ceramah di tanah lapang. Itu awal cerita saya dengan Ustaz Atta. Alhamdulillah, Ustaz Atta tidak hanya sekedar mendengar, dia bawa saya, ayo kita ke sana. Lalu kami pun sampai ke kebun karet, beliau kasih saya golok untuk motong 1 batang. Tadi masih ada rekamannya. Saya sempat khawatir juga, ini pohon punya siapa? Takutnya bermasalah. Setelah kita potong, kita letakkan batu pertama, datang berikutnya berdiri 4 rumah. Datang berikutnya sudah ada pagar depan. Datang yang ketiga meletakkan batu pertama asrama belakang. Datang berikutnya peresmian gedung As-Somad. Di tempat saya sendiri belum ada gedung As-Somad.
Beliau buat. Datang berikutnya tahun lalu di masjid masih ditempel dindingnya. Yang terakhir tadi datang, pagar sudah keliling, masjid dalamnya sudah bagus, belakang sudah kelihatan dinding asrama kelas, gedung sudah siap 2 lantai, dan tanah depan sudah kelihatan. Saya bilang ini bisa untuk kelas dengan asrama panjang nih Ustaz Atta. Dan kita kalau bisa anak-anak nanti tamat, sanawiyah 3 tahun, aliyah 3 tahun, supaya hafalannya terjaga, baca kitabnya nggak hilang, dia mesti lanjut S1 di sini, Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam Nurul Azhar. Amin. Dan yang mimpin nggak perlu orang lain jauh-jauh, karena Ustadz Atta sendiri anak beliau sekarang tahun terakhir di Al Azhar. Kata Ustadz Atta, tolong doakan anak saya Ustadz Somad. Dia sekarang di Al Azhar. Untungnya sebelum doa itu saya nanya dulu. Nilainya apa Ustadz Atta anaknya ini? Nilainya mumtaz. Nilai paling tinggi di Al Azhar itu mumtaz, excellent. Sementara nilai saya jayyid, baik. Dari jayyid ke mumtaz itu ya dari basement ke lantai atas. Jayyid, jayyid jiddan, mumtaz. Terus Ustaz Atta minta doakan anaknya nilainya mumtaz. Saya kan tahu diri. Saya bilang nggak usah doakan lah Ustaz Atta. Doa yang lain aja lah, doa untuk pondok. Saya malu sendiri. Ternyata nilainya tinggi. Sayang kalau cuma S1. Jadi mumpung sekarang anak-anak masih kelas 8, kelas 9, ada kesempatan beliau nanti di Al Azhar, begitu tamat S2, dia bisa mimpin Sekolah Tinggi Agama Islam. Gedungnya jadi, anak-anak hafalannya terjaga, kita mau alumni-alumni terserah. Kalau ada alumni yang mau jadi polisi, jadi tentara, jadi pengacara, jadi bisnismen, terserah. Tapi dia punya skill, kemampuan bisa buka pondok. Karena Nurul Azhar mendidik dia 3. Pertama, hafal Quran. Yang kedua, bisa baca kitab Arab. Yang ketiga, dia punya life skill. Dia tahu caranya buat yayasan, kepengurusan, kurikulum, ngatur dapur, asrama, tempat tidur. Biar aja dia jadi Kapolri, jadi Kapolda, jadi Kapolsek, jadi Babinsa, jadi Babin Kamtibmas. Silakan dia jadi pengacara, jadi dokter spesialis. Tapi dia punya rumah tahfiz Quran, punya TK Quran, SD Quran, SMP Quran. Karena itu yang jadi amal jariah yang mengalir sampai hari kiamat. Maka siapapun yang berkontribusi untuk Nurul Azhar. Kalau dengan Ustaz Atta aja saya tidak pernah terpikir akan datang kemari bersama dengan beliau. Apalagi dengan Bapak Ibu sekalian. Tapi ternyata banyak hal-hal baik yang kita tidak duga. Atas berkat rahmat Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Akhirnya kita jadi keluarga. Saya tidak mau kita hubungannya hanya sekedar jamaah, kenal dengan Ustaz Somad, kenal. Gimana perasaan kamu? Setiap ngelihat wajah Ustaz Somad terbayang paket 2 giga saya habis. Tapi hubungan kita adalah Ustaz Somad dulu datang, dia meletakkan batu pertama. Kami dengar di ceramah dia katanya nggak mau meletakkan batu pertama karena banyak yang dia letakkan batu pertama jadi batu terakhir. Akhirnya kita malu. Di Kalimantan kita support, bangunannya sudah kelihatan, anak santrinya sekarang sudah 180 orang. Setiap hari anak-anak yang 180 orang ini baca Quran, murojaah, nambah hafalan. Kalau satu hari 1 juz, berarti 180 juz. Yang mengalir ke Bapak Ibu semua, tanpa mengurangi pahala yang baca. 180 juz untuk orang tuanya, untuk yang bangun, untuk yang wakaf, untuk yang support. Itulah yang saya inginkan. Makanya tadi saya buat video. Hai guys, kami sedang berada di Nurul Azhar Kalimantan. Ini gedungnya sudah siap, ini tanah, itu masjid, ada asrama di belakang. Saya mau semua tim Ustadz Abdul Somad
yang ada di Aceh, yang ada di Sumatera Utara, yang ada di Sumatera Barat, yang ada di Sumatera Selatan, yang ada di Bengkulu, yang ada di Kepulauan Riau, yang ada di Lampung, supaya meniru apa yang sudah dibuat oleh tim Kalimantan. Mudah-mudahan Kalimantan menjadi inspirasi buat tim yang lain, insya Allah. Karena kalau saya ngomong nggak enak, kalau saya ngomong sama tim bangun pondok, nggak enak, karena semua tim ini senior-senior saya, kakak-kakak kelas. Tapi kalau saya tunjukkan gambar video di Nurul Azhar Kalimantan, mereka nengok, Kalimantan bisa, Ustadz Atta bisa, kita kok nggak bisa. Syukur-syukur nanti mereka datang studi banding ke Banjarbaru, mau ngeliat, nanya jurusnya sama rumusnya ke Ustadz Atta. Gimana Ustadz Atta bisa menyulap kebun karet jadi asrama, jadi pondok pesantren Nurul Azhar, yang sebelumnya hanya kebun karet, getah, yang kemudian dipanen, setelah itu tua, mati, selesai, dijual, tapi kemudian menjadi tanah wakaf, menjadi gedung, akad dari Bapak Ibu ke yayasan adalah wakaf. Kalau sudah wakaf, la yuhabu, nggak bisa dihibahkan, wala yurasu, nggak bisa diwariskan, wala yuba'u, tidak bisa diperjualbelikan, karena ada aturan undang-undang wakaf Republik Indonesia, dia menjadi amal jariah sampai hari kiamat, insya Allah. Pisang emas bawa berlayar, masak sebiji dalam peti, hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati. Jadi kalau anak saya nanti datang kemari, Mizian Hazik Abdillah, Sami Ahmad Mesbahi Ibadillah, dia ngelihat di bawah gedung ada gedung As-Somad, diresmikan pada tanggal tahun 2023. Dia tengok ada prasasti, foto-foto tadi dicetak Ustadz Atta, baju batik yang paling banyak itu waktu ke Kalimantan. Bajunya ganti-ganti terus. Supaya jamaah nggak nyangka Ustadz Somad nggak pernah ganti baju. Jadi Ustadz Atta dia punya pikiran, punya ide-ide banyak tentang saya pribadi, tentang dakwah, dan dia selalu nanya, nanti kalau kita naik mobil dari Palangkaraya kita ke Katingan, dari Katingan kita ke Kapuas, dari Kapuas, saya bilang saya nggak nyetir, saya kan cuma tidur, bangun, kejedut-kejedut sedikit. Kejedut itu penting untuk nandakan kita masih hidup. Kalau udah nggak bangun berarti udah shadaqallahul azim. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya sudah cukup nyaman dengan jadwal sekarang. Saya datang hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin pulang. Nanti malam tabligh akbar, besok kajian ASN PNS, besok saya pulang. Hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis saya di rumah. Dengan keluarga, dengan anak-anak, dengan santri. Ustadz Atta lah yang mengatur. Kalimantan Timur 4 hari, Kalimantan Tengah 4 hari, Kalimantan Utara 4 hari. Ini sebetulnya jadwal Kalimantan Tengah ini. Kok setiap pulang pesawatnya melalui Kalimantan Selatan ya? Itulah pandainya Ustadz Atta. Dia belokkan. Nah, akhirnya 1-2 titik kita ketemu. Jadi nanti kalau ada orang yang ngomong, katanya satu provinsi itu Ustadz datang sekali. Itu ke Kalimantan Selatan kok beberapa kali, perasaan kemarin. Itu sebetulnya bukan jadwal Kalsel. Kebetulan airportnya di Banjarbaru. Gitu cara jawabnya. Jadi kalau ada yang komplain lagi, kami di Kalimantan Utara jadwalnya datang sekali setahun. Kaltim Balikpapan juga begitu. Palangkaraya Kalteng juga begitu. Kalbar Pontianak juga setahun sekali. Kok sering kali Ustadz Somad itu ke Kalsel? Ya tentu karena di Kalsel punya pondok. Yang lain kan nggak ada pondok. Gitu cara jawabnya. Ada sesuatu yang saya rasakan. Kenapa saya mau setiap daerah itu ada pondoknya? Karena setiap waktu kami kuliah dulu. Waktu kuliah dulu kan jadi petugas haji. Petugas itu ya macam-macam lah jamaah ketemu. Sudah lama di sini kata jamaah. Ya baru beberapa tahun. Sudah lama jadi TKI. Ya TKI itu bukan hina. Mereka nyari nafkah halal. Mereka pahlawan devisa.
Tapi jamaah ini menyepelekan. Kami bukan TKI, Bu, Pak. Kami ini mahasiswa. Ngapain jauh-jauh kuliah? Untungnya saya nggak catat nama orangnya waktu itu. Kalau tahu pingin juga saya jumpa sekarang. Tapi ada juga yang baik, yang lembut. Belajar di mana, Dek? Di Al-Azhar, Pak. Di Al-Azhar, Bu. Cepat-cepat kuliahnya selesai ya. Yang paling ingat saya, kebetulan kemarin scroll-scroll keluar berita. Berita itu yang ingatkan saya. Kuliah di mana? Di Al-Azhar, Bu. Terus musim haji? Ini musim haji, kerja sambil bimbing jamaah haji. Nanti habis musim haji saya pulang ke Mesir. Tolong cepat selesai kuliahnya ya. Indonesia sekarang sudah gawat. Anak SD memperkosa anak TK. Saya waktu itu mikir, kemarin keluar berita itu. 3 anak SD umur 8 tahun, maaf, melakukan tindakan yang tidak baik terhadap anak TK. Apa yang diucapkan 20 tahun yang lalu waktu kami di Mesir terjadi sekarang. Dulu, memang kita waktu mau kuliah itu, saya dulu mikirnya saya mau selesai S1 Al-Azhar, habis itu selesai S2 Maroko, habis itu selesai S3 Sudan, nanti nama saya doktor, habis itu saya mau ngelamar jadi dosen di Malaysia, di Brunei Darussalam. Nanti kalau dapat duit gaji, saya mau membahagiakan emak. Cita-cita saya tak banyak, simple aja. S1, S2, S3, pulang doktor, mau membahagiakan orang tua, titik. Tapi ternyata skenario rencana Allah tidak begitu. Dan setelah saya pikir-pikir mundur, andai ikut rencana saya dulu, andai pakai rencana saya dulu, sekarang saya jadi dosen di Malaysia atau di Brunei, kemudian saya rumah, kampus, tua, pensiun, mati. Tapi sekarang berwarna-warni, tidak rumah kampus, ke Aceh, ke Kalimantan, ke Sulawesi, ke Papua, ke Singapura nggak masuk, ke Malaysia, ke Brunei. Dan saya tetap ke Brunei. Saya ke Brunei setahun 2 kali. Ke Malaysia setahun, Sabah sekali, Sarawak sekali, Semenanjung, Kuala Lumpur dan sekitarnya sekali. Ini habis jadwal dari Kalimantan, hari Jumat, Kamis Jumat nanti ke Malaysia. Jadi skenario Allah itu jauh lebih indah. Apa rencana saya? Ternyata Allah punya rencana untuk saya. Dan rencana Allah untuk saya, seandainya saya ngajar di kampus. Saya bukan menyepelekan ngajar di kampus. Ngajar di kampus bagus, kita punya mahasiswa. Tapi kita tidak sampai masuk ke pedalaman. Kita nggak bisa menyentuh masyarakat bawah. Kita nggak bisa membuat sekolah. Kalaupun bisa, biayanya besar. Tapi dengan dakwah yang seperti sekarang ini, saya bisa masuk ke pedalaman. Saya dibawa Ustaz Atta masuk ke pedalaman, ke perkampungan, kami naik rakit. Kemudian ceramah bersama gubernur, bersama bupati, bersama wali kota. Semua, dari mulai hutan belantara, sampai ke hotel, ke kantor-kantor, dibawa oleh Ustaz Atta. Pokoknya saya kalau udah masuk Kalimantan, saya ini seperti mayat yang dimandikan, gak ngelawan. Pokoknya dari rumah, bismillahirrahmanirrahim, la haula wa la quwata illa billah, apa yang terjadi, terjadilah. Alhamdulillah sampai hari ini, yang jadi baik-baik semua. Hubungan saya dengan Ustaz Atta, dengan ibu, dengan bapak semuanya, itu karena Allah. Saya bukan orang partai, saya bukan bisnismen perusahaan. Semuanya kita lakukan ini lillahi ta'ala. Makanya saya nggak mau pakai nama-nama. Nama kata Ustaz Atta, terserah Ustaz Atta nama. Lalu Ustaz Atta kasih ikut seperti yang di Riau Nurul Azhar. Lalu beliau buat Nurul Azhar Kalimantan. Kok sama Ustaz Atta? Karena antum buat nama ini ngambil barokah Azhar. Dulu kita ketemunya di Al-Azhar, kita ambil cahayanya. Nurul Azhar. Mudah-mudahan barokah Azhar melimpah ke kita. Alhamdulillah, universitas tertua di dunia yang eksis sampai hari ini dan terbesar Al-Azhar. Dan kita berharap berkah Al-Azhar itu sampai ke bumi Kalimantan, ke Nusantara ini, insya Allah. Tapi kalau kami berdua nggak bisa, kami nggak ada apa-apanya.
Tapi begitu Bapak Ibu yang support, Bapak Ibu yang bantu, Masya Allah, tabarakallah. Saya kalau jalan di Jalan Sudirman di Pekanbaru, Riau. Hari Selasa, Rabu, Kamis sama anak-anak sama istri jalan. Begitu jalan di Jalan Sudirman, tiba-tiba handphone bunyi. Buka handphone, ternyata ada WhatsApp masuk. Hai, harga roti hari ini promo loh. Kok tahu dia nomor handphone saya? Dan dia manggilnya nggak sopan lagi. Hai, nggak ada assalamualaikum. Ternyata nomor kita gitu lewat di depan toko dia sudah tersave. Dia ada alatnya. Dan semua yang lewat di depan toko dia kirimi pesan. Hari ini promo, mampir ke toko kami ya. Nah sekarang, berapa jamaah kita di Riau? Berapa jamaah kita di Sulawesi? Berapa jamaah kita di Kalimantan? Apa pernah kita sapa mereka? Assalamualaikum, apa kabar hari ini? Kita nggak pernah tahu. Tiba-tiba jamaah hilang aja. Jamaah yang dulu kemana? Udah selesai Pak Ustadz, Shadaqallahul Azim. Saya mau Ustadz Atta buat grup. Ada yang ngelola, ada yang lahir, selamat, ada yang menikah, barakallahu lakum wa baraka alaikum wa baraka alaikum wa jama'a bainakum fi khair. Ada yang meninggal. Ustadz Somad, tolong berikan kata sepatah dua patah untuk menenangkan hati dan jiwa, menanamkan kesabaran. Wa tawasau bil haq, wa tawasau bis sob. Walaupun mungkin nggak semua saya bisa datang, acara walimah, acara akikah, acara takziah, acara pindah rumah, acara wisuda anak. Tapi paling tidak walaupun kita jauh, makanya tadi dikatakan MC kita bukan sekedar bak kumpul raga, bukan badannya, tapi hatinya. Banyak orang satu rumah raganya kumpul, tapi hatinya tidak ngumpul. Apalah maknanya kita bersama kalau beda hati dan pikiran? Sekasur dua mimpi. Kita memang beda kasur. Karena kalau kita satu kasur malah bahaya. Tapi mimpi kita satu. Mimpi kita supaya anak-anak bisa hafal Quran, anak-anak bisa terjaga dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, lalu kemudian berakhir dengan husnul khatimah. Kita nggak tahu entah siapa yang duluan. Kalau saya prinsipnya terserah Bapak Ibu. Mau saya belakangan Bapak Ibu duluan silakan. Atau Bapak Ibu duluan saya belakangan juga nggak apa-apa. Yang namanya mati itu, yang muda jangan bangga, yang tua jangan putus asa, yang sakit jangan kecewa, yang sehat juga jangan merasa jumawa. Karena malaikat maut datang nggak pernah lihat akte kelahiran. Berapa banyak jamaah yang sehat-sehat, malah ninggalnya habis jogging. Malah yang nggak pernah olahraga, hidup sampai sekarang. Tapi jangan gara-gara ini lalu nggak olahraga. Dipotong kalimat Ustadz Somad. Papa kok nggak pernah jogging? Kata Ustadz Somad, banyak yang meninggal habis jogging. Kita jaga kesehatan, makan sehat, 4 sehat 5 sempurna, jaga silaturahim. Ternyata ketemu dengan orang itu beda loh Bapak Ibu. Saya kalau ketemu dengan Ustadz Atta, ketemu, tatap muka, ngobrol, bicara, itu ada semangat. Ada semangat. Ustadz Somad, nanti kalau pesantren Nurul Azhar yang ada di Riau ini udah selesai gimana? Ya asramanya selesai, gedungnya selesai. Begitu selesai Nurul Azhar yang di Riau, tiba-tiba datang satu bapak-bapak. Dia belum masuk ke dalam, baru ngeliat pagarnya. Dia bilang, saya suka dengan pondok ini. Saya ada 2 tanah 2 hektar. Tolong buatkan seperti ini. Saya wakafkan, anak saya setuju, istri saya setuju. Buatkan Nurul Azhar 2. Nurul Azhar 1 selesai, sekarang anak-anak masuk ke Nurul Azhar 2. Terus kalau Nurul Azhar 2 ini selesai gimana Pak Ustadz? Ya Nurul Azhar 3 saya bilang. Hidup ini kuncinya 2 aja. Pondoknya selesai atau kita selesai duluan. Sesuai dengan firman Allah, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. Selesai dari satu, pindah ke berikutnya. Tapi ada juga jamaah yang nanya, kenapa kita mesti nggak berhenti Ustaz? Karena kalau kita berhenti untuk amal ini, pikiran kita itu nggak pernah berhenti. Kalau mulut bisa disuruh berhenti, diam. Tangan bisa disuruh berhenti. Kaki bisa disuruh berhenti. Tapi pikiran nggak bisa disuruh berhenti. Maka pikiran akan terus ingin itu, ingin itu, ingin itu, ingin ini, ingin itu. Tapi kalau saya, hilang keinginan-keinginan saya itu.
Ingin ini, ingin itu hilang. Kenapa? Setiap saya ada keinginan, saya lihat kelas belum selesai. Enggak jadi. Setiap ada saya keinginan, saya tengok asrama belum siap. Enggak jadi. Ah, bohong. Masa Ustadz katanya enggak ada keinginan? Pasti Ustadz ingin punya cincin. Iya. Tapi cincin ini mereknya Casio. Kasih orang. Jadi salah satu menekan keinginan-keinginan, itu adalah dengan cara melihat asrama, melihat masjid, melihat kelas. Itu sudah saya praktekkan, sudah saya terapkan ke saya dan ke istri saya. Istri saya suruh nengok kelas, nengok asrama, hilang keinginannya untuk yang lain. Nah, maka kalau ada istri bapak yang suka shopping, suka beli itu, beli ini, nanti bawa dia ke asrama Nurul Azhar. Insya Allah sampai ke sana, hilang keinginannya. Dia akan melihat mana toiletnya, mana ini. Jadi kalau ada anak yang ulang tahun, ada anak yang kebetulan syukuran wisuda, ada kebetulan hari ulang tahun pernikahan, buat di Masjid Nurul Azhar Kalimantan, kumpulkan dengan anak-anak penghafal Quran. Bukan berarti saya ngelarang buat di hotel, bagus, nggak salah. Jalan-jalan ke mall, bagus juga. Tapi ke pesantren itu, kita dapat barokah Al-Quran, dapat barokah doa dari guru-guru, dan tanahnya itu beda. Makanya saya minta ke Ustadz Atta, saya kalau ke Kalimantan, tolong saya tidur di asrama, tidur di rumah guru. Makanya tadi malam saya dibawa Ustadz. Setiap kunjungan saya dibawa ke sana. Jadi saya dari lubuk hati yang paling dalam mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Ibu semua. Saya tidak bisa balas apa-apa. Man ahsana ilaikum, siapa yang berbuat baik pada kamu, fakafi'uhu, balaslah. Fa'ilam tajidu, kalau kamu nggak mampu membalas, fadu'u lahu, doakanlah. Doanya pun diajarkan Nabi. Jazakumullahu khairal jaza. Semoga Allah membalas kebaikan-kebaikan. Suami ibu baik, istri bapak baik, anak mantunya baik, cucu-cucunya baik, usahanya baik, bisnisnya baik, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, diberikan kebahagiaan dunia akhirat. Kita beramal bersama ini selama hayat di kandung badan, selama denyut nadi, napas masih berhembus, darah masih menetes, jantung masih berdetak, kita terus beramal. Tapi kalau masalah bersaudara, bakumpul, kita terus bersaudara hingga ke surga Jannatul Firdaus, insya Allah. Memang kalau beramal, ya sementara hidup ini kita beramal. Kalau sudah mati nanti, kita mata ibnu Adam, kalau manusia mati, ingkoto putus sudah. Bapak Ibu kalau sudah meninggal, jangan transfer lagi. Justru panitia yang bingung nanti. Kita bantu pondok ini waktu masih hidup aja. Tapi masalah kita bersaudara, itu sampai ke surga nanti insya Allah. Di padang mahsyar itu dicari Allah. Ainal mutahabbu nabi jalali. Mana dulu orang yang berkasih sayang karena aku, kata Allah. Ada yang berjemur panas terik di padang mahsyar karena keringatnya tenggelam sampai ke lutut, sampai ke pinggang, sampai ke dada, sampai ke leher. Tapi ada orang yang adem, ayem, nyaman, tentram, sejuk karena berada di bawah arash. Makhluk yang paling besar adalah arash, lebih luas dari langit dan bumi, dan mereka tidak kepanasan di bawah. Yang berada di bawah arash itu adalah orang yang berkasih sayang karena Allah. Semoga kita termasuk tercatat orang yang berkasih sayang karena Allah. Saya yakin, hakul yakin, ainul yakin, ilmul yakin. Kalau ilmul yakin itu ilmu, tahu, ngerti, paham. Kalau ainul yakin, ngelihat dengan mata, ainul yakin. Tapi puncaknya adalah hakul yakin. Saya hakul yakin. Ibu, bapak, nolong pondok Nurul Azhar, nggak ada kepentingan apapun. Semuanya lillahi ta'ala. Dari mana Ustaz tahu lillahi ta'ala? Lillahi ta'ala itu kan ikhlas itu kan letaknya di hati. Buktinya jamaah nggak pernah minta macam-macam. Nggak pernah komen apapun. Mereka hanya bantu kelas, bantu asrama, bantu pagar, bantu lapangan, bantu paping blok. Nggak pernah melalui usaha minta apa. Sampai hari ini. Semua mereka hanya berharap pada Allah, amal jariyah. Yang dapat nama siapa? Yang dapat nama, yang update status, yang dipuji orang, yang dikatakan orang hebat. Diposting di Instagram,
Masya Allah, Ustadz Somad punya pondok di Banjarbaru. Padahal Ustadz Somad cuma datang setahun sekali, tanda tangan, pulang. Cemas juga dalam hati saya Bapak Ibu ngelihat postingan-postingan itu. Jangan-jangan di akhirat nanti apa kata Allah? Abdul Somad, pahalamu sudah habis dihabiskan pujian, subscriber, viewer, dan follower. Tapi Bapak Ibu, yang tidak dipuji, yang tidak ketahuan, yang nggak ada dalam gambar, di balik layar, amalnya bersih sebersih-bersihnya. Saya manusia juga, saya punya hati dan perasaan. Perasaan senang, perasaan bangga, ada dalam hati saya. Tapi saya yakin, saya mungkin masih dijaga Allah, itu bukan karena amal saya. Karena amal saya sudah dipuji orang, sudah kena ria. Tapi karena doa Bapak Ibu. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu pasti mendoakan saya, mendoakan Ustaz Atta, mendoakan pondok. Kita saling mendoakan semuanya. Kita tidak pernah berpisah. Walaupun besok saya akan pulang ke Pekanbaru, kita selalu bersama dalam doa. Untuk doa yang baik ini kita saling mendoakan. Ala hadhihin niyah. Untuk niat yang baik-baik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ya khaira khalqillah. Allahumma jazil waqifina wal mutasaddiqin. Saudara kami yang sudah berwakaf, saudara kami yang sudah membantu Nurul Azhar Kalimantan. Barik lahum fi arzaqihim. Berikan berkah pada rezekinya. Barik lahum fi azwajihim. Berikan berkah pada pasangan hidupnya. Barik lahum fi auladihim. Berikan berkah pada anak cucu keturunannya. Barik lahum fi qulubihim. Berikan berkah pada hatinya supaya senantiasa tenang, sakinah, mawaddah, warahmah. Barik lahum fi kulli ma a'taitahum. Berikan berkah pada semua amanah yang kau berikan. Semuanya menjadi rahmat, semuanya menjadi barakah, semuanya menjadi penenang hati, penyejuk jiwa ya Allah. Allahumma ja'alna minal mutahabbina bijalalik. Jadikan kami bersaudara karena Engkau. Jadikan kami bersaudara di dunia, bersaudara juga kami di surga. Ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula. Bersama Nabi Muhammad SAW dalam surga Jannatul Firdaus. Rabbana hablana minas salihin. Jadikan anak kami, anak santri kami, semuanya menjadi para penghafal Quran. Allahumma ja'alna minal mukhlasin. Jadikan kami orang-orang yang diikhlaskan. Orang-orang yang dijadikan ikhlas. Sehingga dengan keikhlasan itu sajalah yang bisa menolong kami di alam kubur, di alam barzah, di padang mahsyar. Sehingga dapat menolong kami mendapatkan amal jariah setelah kematian kami ya Allah. Allahumma dafa'anna al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Selamat anak kami, keluarga kami dari narkoba, dari zina, dari judi online, dari LGBT, dari semua perbuatan keji dan mungkar ya Allah. Rabbana filana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina ayah kami, wali ummahatina ibu kami, wali azwajina pasangan hidup kami, wali dzurriyyatina anak cucu keturunan kami, wali man hadarana, semua yang hadir di majelis ini ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Tutup umur kami dengan husnul khatimah. Kalau ajal kami sampai, jadikan lisan kami mengucapkan kalimat thayyibah yang terakhir, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimat haqqin 'alaiha nahya, dengan itu kami hidup, 'alaiha namutu, dengan itu kami mati, wa biha nub'atsu, dengan itu kami nanti dibangkitkan di padang mahsyar ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf banyak kata-kata saya tidak berkenan di hati, menyinggung perasaan. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua bisa berlapang dada memberikan kemaafan. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Saya tutup dengan pantun penutup, menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.